Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, al-udhiyah adalah kalimat yang dipakai di dalam pembahasan kitab fikih. Jarang sekali musannif, pengarang sebuah kitab fikih itu menyebut pembahasan tentang kurban itu dengan kalimat bahasa Arabnya kurban. Walaupun kurban itu artinya adalah yang sudah kita pakai, korban. Kan begitu Pak ya. Kenapa menggunakan udhiyah? Lebih spesifik Pak. Kalau kita berbicara kurban di dalam konteks bahasa Arab, ini bukan hanya kita memotong kambing. Kita sholat sunnah qobliyah, kita sholat sunnah duha, kita sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, maka itu disebut kurban Pak. Kenapa? Kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah salah ketika orang mengkonotasikan menyebut sebuah kurban itu dengan ayo kita berkurban? Tidak salah, betul juga. Tetapi bagiannya adalah salah satu dari mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan memotong kambing, memotong sapi yang bisa kita sebut dengan kurban. Ya. Tetapi lebih tepat spesifik oleh ulama bahwa untuk membahas terkait dengan kurban adalah dengan kalimat al-udhiyah. Diambil dengan kata doha. Maka ada Idul Adha, itu satu kata dengan udhiyah. Idul Adha hari raya berarti penyembelihan ya. Al-udhiyatu sunnatun, hukum daripada melaksanakan ini kurban sunnah ya. Jadi hukum seseorang mengeluarkan daripada hewan kurban itu sunnah. Maka terkait dengan hal ini ya, maka disebut huwa mayudbahu minan na'ami taqarruban, itu taqarruban ilallahi yaumal aidi wa ayyamat tasyrik. Jadi kita berkurban, memotong hewan dari binatang ternak itu taqarruban, tuh bahasanya gitu Pak. Maka saya sampaikan tadi kurban. Jadi taqarruban apa? Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Kalau sudah begitu, hari raya Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, maka secara otomatis kalau dijumlah kita boleh memotong hewan kurban itu kurang lebih 4 hari. Jelas Pak ya? Apalagi kalau kita lihat kalender bahwa Idul Adha tahun ini jatuh tanggal 6 Juni bertepatan dengan hari Jumat. Kalau lihat kalender, itu pun kalau nggak meleset ya, Jumat jatuhnya Pak. Dijelaskan bahwa ketika hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, dua hari raya besar tersebut jatuh pada hari Jumat, maka bagaimana pelaksanaan sholat Jumat ketika di suatu kaum, suatu kampung, suatu daerah? Katakanlah kalau Idul Fitri mungkin gampang, dalam arti nggak ada hal yang dikerjakan, habis sholat Idul Fitri paling kita silaturahmi, aman. Tetapi berbicara kita Idul Adha, berbicara kita berkurban, kemudian ada yang kita lakukan setelah sholat Idul Adha, apa? Pemotongan hewan kurban. Kadangkala di satu mushola bisa 20 kambing, 5 ekor sapi. Betul nggak Ustaz? Betul. Tawabin ada berapa sapi? 5 belum kan? Gilalanya belum kelihatan. Ya. Maka terkait dengan hal itu, ini ada bahasanya rukhsah jamaah sekalian. Ada keringanan bahwa kata DKM Masjid hari ini karena Idul Adha kurban kita ada 30 ekor kambing, ada 20 ekor sapi, kagak keburu romannya. Maka kita sholat zuhur aja. Boleh nggak? Boleh Pak. Jelas Pak ya? Jadi nggak kaku banget, itulah agama. Agama memudahkan kita, tapi nggak boleh dipermudah Pak. Apa contohnya? Sholat. Kita berbicara sholat itu kan waktu zuhur dari jam 12, kita anggap jam 12 ya, sampai jam 3 jam, itu waktu zuhur. Kemudian kan itu waktu yang longgar, maka saya sampaikan nggak boleh mempermudah itu bagaimana? Azan zuhur berkumandang, kita nggak ngapa-ngapain, cumanan ngerokok, ngopi, baru azan tar dulu ya.
setengah satu, baru ke setengah satu, ntar ke jam 1. Nah inilah yang disebut orang yang mempermudah, orang yang meringankan, mengenteng-entengkan. Maka orang yang inilah walaupun memang dia laksanakan, ternyata dia sholat jam 2, kagak ngapa-ngapain, kagak punya kegiatan, kagak punya aktivitas, maka orang tersebut dicela oleh Al-Quran, wailul lil musallin, celaka tuh orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat celaka. Kok bisa? Bagaimana ceritanya Ustaz? Nggak punya kegiatan, nggak ngapa-ngapain, azan zuhur berkumandang, harusnya kita buru-buru bergegas ke musola, ke masjid, masih nyantai ngopi ngerokok tanggung, baru setengah batang habis makan nasi padang rendang. Nggak boleh Pak ya. Agama itu mudah, agama itu gampang, tapi nggak boleh digampang-gampang. Jelas Pak ya. Wahia alal masyhuri bi ghairi dzalik wahia sunnatun muakkadatun. Nah, kategori sunnah ini ada derajat tingkatannya Pak. Untuk berbicara kaitan kurban sunnatun muakkadatun, maka hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwa wahya sunnatan muakkadatun, sunnah muakkadah, wa syiarun zahirun, sebagai bentuk syiar yang nampak. Karena berbeda Pak, kita rajin sholat duha, kita rajin sholat tahajud, rajin sholat taubat, nggak nampak Pak, buat sendiri. Kita sedekah 5 miliar, dikit teman. 5 triliun ya, 500.000 umpama 5 juta kita sedekah, itu syiarun zahirin? Enggak Pak, ngumpet kita Pak. Kenapa dianjurkan ketika kita sedekah kita kasih tangan kanan, tangan kiri suruh ngumpet? Maksudnya apa? Kita kasih udah kayak gitu, nggak usah kita sebut-sebut. Tahu nggak? Aduh ya Allah, saya mah dapat gusuran ya kemarin tuh, lumayan lah bisa sedekah nyumbang di Atawabil 5 juta. Padahal kan saya nggak ada niatan nyumbang sih, tuh ya. Judulnya begitu, ngomongnya begitu. Padahal itu udah apa tuh? Udah masuk kategori riya. Jadi sedekah tuh walaupun besar enggak syiarun zahirun Pak, enggak syiar yang nampak. Maka salah satu syiar yang nampak apa? Pengajian ini. Maka saya sebutkan di awal tadi, kenapa kok musola, kenapa masjid kudu ada pengajian? Syiarun zahirun, syiar yang nampak yang harus kita lestarikan, harus kita budayakan, harus kita biasakan. Kalau enggak ada syiar zahir, maka anak kita enggak akan lihat kok di musola sepi ya, enggak ada pengajian. Kok di musola sepi, kok di masjid sepi, nggak ada pengajian. Masjid gede kok ngajinya nggak ada. Akhirnya apa? Akan timbul bahwa suatu saat ketika sekarang kagak ada, setahun 2 tahun nggak ada, anak begitu ngelihat itu bapak saya bawa bapak ngumpul di masjid habis sholat ngapain? Kan udah selesai sholatnya. Tuh akan timbul keanehan. Maka termasuk dengan udhiyah ini, termasuk dengan korban ini adalah syiarul zahirun, sebagai syiar yang harus dijelaskan, dikasih tahu anak kita bahwa nak nih, ini Idul Adha. Ayo kita lihat di musola Tawabin ada motong sapi, motong kambing. Cuma nonton doang kita Pak. Masih mending dah nonton ya. Daripada udah kagak kurban, udah misap giliran bagi kupon mintanya 5. Ya, jadi perlu Pak syiarun zahirun itu, syiar yang harus nampak, yang dijelaskan, yang dilestarikan, yang harus diketahui oleh siapa? Keturunan kita Pak. Udah Pak ya. Maka jangan dikira sepele, kok ngaji biasa ngaji. Enggak begitu Pak pikiran kita. Itu pikiran orang yang dangkal. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ketika ada pengajian, anak ngelihat, oh berarti kalau malam Sabtu bapak saya mengaji, oh berarti ngaji ya. Jadi ada kepikiran anak itu bahwa nanti suatu saat ketika regenerasi kita udah nggak ada, giliran anak kita yang mengurus musola, anak kita ngurus masjid, maka dia membiasakan ada pengajian. Tujuannya ke situ Pak. Jelas Pak. Maka saya sering ngomong, pokoknya musola mah, masjid mah kudu ada pengajian. Siapapun gurunya silahkan, nggak mesti harus saya gitu, ataupun siapa silahkan. Maka saya sidik minta Ustaz, pokoknya sebulan 2 kali. Saya bilang jangan ya, udah sekali aja ya, biar nggak bosan kan. Kalau tiap minggu terbosan ya.
Jelas Pak ya? Syiarun zahirun yang bagi liman qadira 'alaiha, yang diwajibkan, yang diharuskan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Tuh. Nih, kategori mampu itu seberapa, Pak? Kita harus analisa, Pak, terkait dengan keuangan kita, ya. Ya. Jadi menurut madhab, menurut Imam Syafi'i, pendapatnya bahwa ini sunnah muakkadah. Tetapi jamaah sekalian, wa dhahaba Malik rahimahullahu taala ila wujubiha. Dhahaba itu apa? Artinya pergi, tidak sependapat. Imam Malik mengutarakan, menyampaikan bahwa saya nggak sependapat dengan Imam Syafi'i. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Malik terkait dengan hukum daripada berkurban? Dhahaba Imam Malik, dijelaskan di sini bahwa ila wujubiha, bahwa hukum berkurban itu bukan sunnah tapi wajib. Menurut pendapat Imam Malik. Al-Kautsar, Allah sampaikan jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dua fi'il amr di dalam ayat kedua surah Al-Kautsar. Fasholli, ini perintah, Pak. Fasholli, maka sholatlah kamu li rabbika, kepada Tuhan kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Suruh berkorban kita, Pak. Makanya Imam Malik berpendapat bahwa ketika dikaitkan itu, contoh zakat, sholat, zakat, sudah sholat, perintah zakat, berarti zakat juga wajib. Maka begitu Allah sampaikan fasholli, sholatlah dan berkorbanlah, berarti korban juga wajib menurut pendapat Imam Malik, ya. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, tetapi ada lagi nih pendapat yang dimukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa yajibu 'alal muqimil baladil musiri, wajib bagi orang yang mukim di suatu tempat, di kampung pondok benda, kita berbicara pondok benda ya, di suatu daerah, suatu pondok benda, al musiri, tetapi orang yang mampu, orang yang luas, orang yang ada rezekinya. Ada orang yang tinggal kayak kita, umpama memang kita penduduk pondok benda, tinggal di pondok benda, tapi nggak mampu. Berapa menurut Imam Abu Hanifah terkait dengan al-musiri, orang yang mampu tersebut? Dijelaskan bahwa ketika orang punya minimal dalam simpenan duitnya itu punya kurang lebih ada 20 dirham. Kalau kita hitung satu dirhamnya itu katakanlah 4 juta, ya, 4 juta sekian, 4 juta lah, kali 20 berapa? Baik. 8. 80 berarti ya? Kurang lebih gitu Pak ya? Ya. Maka kurang lebih sekitar 80 jutaan. Kalau kita punya duit 80 juta, kategori orang mampu, Pak. Kita punya gak sih duit segitu? Ya, itu kategori. Tapi ya nggak ngudu kita punya duit sampai ratusan juta, punya duit 20 juta bisa beli kambing, ya beli aja Pak. Ya bahasanya begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wahadal ladzi yamliku nisaban, ya. Jadi yang masuk kata musir, orang yang luas tadi, yaitu orang yang punya senisab. Senisab itu kurang lebih 20 dirham. Ya, 20 dirham kurang lebih berapa tadi? 40. Tetapi ya, nih ada kalimat begini. Syafi'i ya. Wada'al wujubu mamnu'atun bisunnati syarifah. Orang atau apa bahasanya ya? Pendapat yang mengklaim bahwa kurban itu wajib, ya, mamnu'atun bisunnati syarifah, itu terhalang, ya, itu tercegah daripada sunnah syarifah. Artinya melebihi atau bahasanya tidak sesuai dengan hukum syariat. Kenapa? Karena Imam At-Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam qala, Rasul sampaikan bahwa umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya diperintahkan untuk berkurban dan itu hukumnya sunnah buat kalian. Saya wajib kata bahasa Nabi, tapi sunnah buat kalian. Tuh. Jadi ketika ada yang mengklaim, menghukumi bahwa hukum berkurban itu wajib,
berarti itu melanggar daripada hukum daripada syariat. Ya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian jamaah sekalian yang rahmati Allah taala, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Ini ada dalil yang kadang-kala orang, kamu kalau mau kurban jangan gunting kuku. Pernah dengar nggak Pak? Jangan potong rambut. Hadisnya ini Pak nih. Kita kupas hadisnya Pak ya. Gitu gini. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian ngelihat tanggal 1 Zulhijjah, wa arada, kalimatnya begini, wa arada ahadukum ayyudha, apa dan kalian ingin melakukan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka kamu jaga, jangan potonglah bahasanya, rambutnya dan kukunya. Itu hadisnya itu Pak. Yang sering kita dengar, kalau kita mau kurban jangan gunting kuku tanggal 1 gitu kan. Jangan gunting rambut dari tanggal 1 Zulhijjah. Kenapa? Karena hadisnya begitu bunyinya. Kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita ada niatan buat berkurban, jangan potong rambut, jangan gunting kuku. Ini diriwayatkan dari waqala al-Hakim wa huwa ala syartil Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim tapi syarat lafadznya dari Imam Al-Bukhari. Oke, kita kupas hadisnya kayak gini Pak ya. Wajhud dalalati minhu annahu ala tashiha alal iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'nun. Bentuk dalil yang tadi hadis tersebut adalah ya yang terkait orang yang mau kurban maka enggak boleh potong kuku atau gunting rambut ya. Ini dikaitkan kepada udhiyah atau kurban alal iradah bagi orang yang mau. Ya, bagi orang yang mau. Wa ma huwa wajibun, dan ini bukan suatu keharusan, bukan suatu kewajiban. Nih, terkait dengan penjelasan hadisnya. Kenapa? Laisa hadza sya'nun. Kalau kemudian Rasulullah SAW melarang terkait dengan potong rambut atau gunting kuku, bahasa konteks hadisnya nggak seperti itu. Tuh, menurut pendapat Imam Syafi'i ya. Menurut Syekh Jamhur dalam kitabnya ini ya. Jadi kalau bahasa beliau, ketika orang menyatakan bahwa gini, ketika kita melarang sesuatu, jadi menurut beliau konteks kalimatnya nggak seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika baru ingin, ya, namanya orang ingin kan belum apa namanya, belum ada, belum terlaksana gitu kan. Namanya orang rata-rata saya yakin kita juga pengen berkurban gitu nggak kira-kira Pak? Pengen gitu kan. Tapi kita belum tentu begitu hari motong sapi gitu kan, atau berkurban dengan kambing gitu. Makanya konteks ini adalah tidak menjadi sebuah keharusan, bahasanya begitu. Tidak menjadi sebuah keharusan untuk melakukan apa yang dilarang tadi berupa potong rambut atau gunting kuku. Tapi kalaupun kita mau melakukan hal itu nggak dosa juga Pak. Gunting kagak dosa, enggak juga nggak dosa. Jelas Pak ya? Ustaz, ada tuh Ustaz yang lain ngejelasin begini dan betul-betul ngelarang, ya nggak ada masalah Pak ya. Ini kan bukan suatu hukum syariat Pak. Kalau perkaranya Bapak harus sholat isya, kemudian ada yang bilang Pak Ustaz sebelah sono mah katanya kalau sholat isya boleh nanti minggu depan dilaksanain. Nah kalau kayak begitu baru Pak ya, protes tuh. Kenapa? Karena hukum syariat. Tapi ini nggak ada kaitannya, mau dilakukan silakan, nggak juga nggak ada apa-apa. Makanya keterangan yang disampaikan oleh beliau ini bahwa kalau kemudian Rasulullah memerintahkan suatu yang perkara yang wajib, kalimatnya, konotasinya, redaksi hadisnya nggak begitu. Ya, karena secara hukum terkait dengan tarkib kalimat memang saya nggak bisa betul-betul kita pahami secara makna doang, bukan. Tapi kita lihat redaksi kalimatnya, harus hati-hati itu. Dan itu ada ilmunya Pak. Maka ketika kita baca hadis, boleh sih kita baca terjemahannya, tapi ingat kadang-kala konotasi maksud itu nggak seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang kemudian memanai itu secara harfiah, banyak sehingga orang yang sesat Pak. Maka contoh kayak sederhana, kullu bid'atin dolalatun. Nah, ini kalau di dalam ilmu nahwu nih kullu nih Pak dikajinya luar biasa Pak.
Kullu itu lil ba'd maksudnya apa? Maksudnya apa? Perorangan individual sendiri. Kayak gini, Pak. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Siapa setiap kalian? Bapak semua ini kan persatuan istrinya satu-satu. Dinamakan sebagai kullu. Kenapa? Karena ini bentuk satu yang kemudian digabungkan menjadi kullu. Ya. Tuh. Jadi harus paham betul konteks tarkib kalimatnya ya. Ini kan bukan hanya belajar nahwu sorof doang, ada ke balaghah, ada ke ilmu mantik, ya banyak Pak ya terkait dengan hal itu ya. Terus ya. Kemudian jemaah sekalian, wa idza arafta hada nih ya, fatudhiyatu sunnatun alal kifayah. Maka kalau kita ada berbagai pendapat tadi terkait dengan bagaimana sih kalau kita sudah memahami tentang udhiyah atau kurban, sunnatun alal kifayah. Kalau begitu, hukum daripada melaksanakan udhiyah atau kurban ini sunnah alal kifayah, sunnah kifayah. Sama halnya seperti fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu ada namanya fardu ain. Kalau fardu ain, fardu yang harus diwajibkan oleh individual. Apa? Sholat. Sholat itu fardu ain, Pak. Kita masing-masing dapat kewajiban untuk sholat. Saat sidik mau sholat maghrib ya, nitip dong saya. Itu nggak boleh, Pak. Ya kenapa? Karena udah fardu ain, masing-masing kita sudah punya kewajiban. Tapi kalau fardu kifayah itu ketika satu orang mengerjakan, yang lainnya gugur. Contoh sederhana, ngurus jenazah, memandikan jenazah sampai nyolatkan, itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada satu orang yang bisa, ini di kampung di RT 7 RW 03 nih, di sini umpama ada yang meninggal, nggak ada satu orang pun di RT 7 ini yang nyolatin, semua sekampung dapat dosa. Tapi ketika ada satu orang yang nyolatin, maka semua gugur kewajiban dosa. Itu fardu kifayah. Sunnah kifayah juga begitu, Pak. Ketika dihukumi ini sunnah kifayah, maka dijelaskan bahwa idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqa sunnah. Kalau sekiranya dalam satu keluarga kita suami, ada istri, anak 3, kita berlima, maka dijelaskan bahwa idza fa'alaha wahidun, kalau di antara 5 orang tadi ada yang mengeluarkan kurban 1 orang, maka sudah tergugurkan yang 4 orang yang lain. Tuh. Jadi bahasanya ketika kita emang duitnya pas-pasan, ya sudahlah kita beli korban 1 ekor kambing, yang 4-nya yang lainnya sudah tergugurkan. Tuh. Itu disebut dengan sunnah kifayah. Kalau punya duit. Ya. Kemudian bagaimana Ustaz ketika kewajiban kurban dan kita nggak bisa? Nih gini Pak, ada solusinya di sini. Kalau di sini, qala al-Mawardi, menurut Imam al-Mawardi bahwa walil imami ayyudhahiya 'anil muslimin min baitil mal. Kalau bahasa dalam hukum Islam itu ada namanya baitul mal, Pak. Kalau kita di sini anggaplah ada seperti Baznas kalau di Indonesia. Bagaimana teknisnya? Dijelaskan bahwa menurut beliau, lil imami, seorang pemimpin itu untuk mengurbankan bagi orang muslim yang tidak berkurban pada tahun itu, dari mana diambilnya? Min baitil mal, dari baitul mal diambilin tuh Pak. Jadi orang muslim yang setahun ini 2025 ada yang nggak kurban karena nggak punya duit, pengen niatan hati mau berkurban tapi nggak punya duit. Pemimpin suatu kaum di tempat tersebut kurbankan nih buat umat muslim di kota Bekasi. Tuh gitu Pak. Ya. Kalau di sini lingkupnya siapa? Di RT 7 ketua RT ketempuan. Se-RT kagak ada yang kurban. Wah gimana? Repot nih. RT ini tanggung jawab. Kurbanin buat warganya nih. Kita kurban beli 1 buat bareng-bareng. Kenapa? Karena menggugurkan semuanya gitu. Tapi jangan khawatir jamaah sekalian, walaupun ada hadis jelaskan bahwa man kana lahu sa'atun nih. Ini hadisnya hadis walaupun dhaif ya, lemah ya.
Man kana lahu sa'atun, siapa yang kemudian punya keluasan rezeki, walam yudhahi, enggak mau berkurban. Dia punya duit, Pak, 50 juta disimpenan, tapi enggak mau berkurban. Punya duit 60 juta enggak mau berkurban. Fala yuqarribanna musallana, enggak boleh ngedekati tempat kita, kata Rasulullah. Tuh. Jadi betapa kita kalau bisa harus kurban. Tuh. Maka bagaimana Pak Ustaz sampai saat ini kita belum pernah berkurban? Jangan khawatir jamaah sekalian, Rasulullah SAW kalau musim kurban itu berkurban 2. Yang satu kata bagian hada li ahli wa hada li ummati, ini buat keluarga saya tuh. Dan satu lagi ini buat umat saya. Kita Pak nggak ketemu Rasulullah itu sudah mikirin kita. Tahu betul ke depannya bahwa ada nanti umatnya yang fakir, yang miskin, yang nggak bisa berkurban. Maka oleh Rasulullah ketika umat muslim itu nggak bisa berkurban, dikurbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Pak. Ya, kalau bisa kita sih kurban, Pak. Kalau bisa ya. Kemudian jemaah sekalian, wala yazuzu anil mayyiti alal asohi. Dan menurut pendapat yang sahih, nggak usahlah bahasanya di sini mengurbankan alal mayyiti, buat orang yang mati. Tuh, menurut pendapat yang sahih. Ya. Terus Pak Ustadz, kita punya duit tapi pengen ngurbanin emak kita yang udah almarhum, pengen ngurbanin buat bapak kita yang udah almarhum, bagaimana? Nggak masalah Pak. Bahasa di sini la yajuzu, artinya dalam arti masih ada bahasa silahkan. Bagi siapa ya? Tentu bagi yang punya duit. Tetapi yang utama bagaimana? Yang utama itu kurbannya buat kita Pak. Kita suami, ada istri, ada anak 3 umpama ya. Oke. Musim kurban 2025. Kita kemudian mau kurban, bisa kebeli 1 doang, Pak Ustaz, kita niatin buat emak saya. Itu nggak boleh begitu Pak. Kenapa? Karena kita aja tahun ini nggak kurban. Kurban itu kewajiban siapa? Buat orang yang hidup. Jelas Pak ya? Maka bagi orang yang mati bagaimana dikurban? Silakan kalau kita punya duit. Tuh. Maka konteksnya adalah ayat Al-Qur'annya fasholli, sholatlah. Sholatnya buat siapa sih? Orang mati apakah bisa sholat? Apakah ada perintah buat sholat? Enggak ada. Sholat kalian buat yang orang hidup. Wanhar, kurban buat siapa? Buat yang hidup. Tuh. Maka di sini menurut pendapat yang sahih, orang yang sudah meninggal nggak usahlah dikurbanin, kewajiban kurban buat kita. Maka sampaikan tadi, kita punya duit, bisa kurban cuma 1 doang nih, pengen ngurbanin orang tua kita, nggak ada masalah. Tapi kitanya harus kurban juga. Gitu Pak, kira-kira. Jelas Pak ya? Atau mungkin ada pekarangan, ada tanahnya, tanah orang tua kita jual, ya silakan. Kenapa? Karena ya kita mah bagian dari situ ada, umpama kita belikan dah kurban buat orang tua kita. Tuh, nggak ada masalah. Ya. Illa ayyusiya biha, kecuali kalau orang tuanya wasiat, toh mak pengen kurban. Ya. Iya mak. Nanti kalau kamu punya duit beliin ya. Gitu. Ya. Umpama begitu tanggal 1 Zulhijjah umpama mati nih. Ya, nggak ada umur. Karena bahasanya udah wasiat tadi orang tua pengen kurban, ya kalau kita punya duit ya kurbanin Pak. Tuh. Kenapa? Karena udah wasiat. Dan nanti hukumnya berbeda. Ketika kemudian kurban nazar, kurban wasiat itu orang yang kurbanin gak boleh makan Pak. Nazar saya nih, saya kalau punya duit, rumah, tanah, kena gusuran tol, dapat 2 miliar mau kurban umpama. Betul tuh kita. Tanah kita kejual, kena gusuran tol, dapat 3 miliar malahan. Maka begitu terjadi hari raya Idul Adha, seneng nggak senang, suka nggak suka, wajib hukumnya kita buat berkurban. Dan begitu kita kurban itu, kita yang kurban yang nazar tadi nggak boleh makan Pak. Ya, nggak boleh paksain Pak. Buat kita aja susah, kita mau kurban buat orang tua kita. Betul, bagus, cakep ya niat buat orang tua kita, tapi kita aja susah gitu kan, bahasanya begitu ya. Kenapa? Karena kita kewajiban menafkahi anak kita, kewajiban menafkahi istri kita. Kemudian gara-gara kita beli kambing umpama, istri kita nggak ngebul selama seminggu. Nafkah yang wajib itu kemudian
Nafkah yang wajib akhirnya dilewati gitu kan. Nafkah yang wajib nggak dikerjakan, malah yang ngerjakan yang itu. Ya, cakep pengen jadi orang berbakti, betul, nggak ada salah. Tapi pelaksanaannya nggak tepat. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala. Nah, bagaimana prosesnya? Wa amma tatawwu, nah terkait dengan tadi bahwa ketika kita nazar untuk kurban nggak boleh kita makan tuh, haram daging kita makan, Pak. Ya, kenapa? Kurbannya kurban nazar, ya. Tapi kalau kurban tatawu dijelaskan di sini, wa amma tatawwu biha fa yustahabbu lahu ayyakula minha. Tetapi kalau kita memang dasaran tahun ini pengen punya niatan mau berkurban, ya. Akhirnya kita berkurban tuh. Maka dijelaskan terkait dengan hal itu yang kurban tatawu tadi untuk yustahabu, dianjurkan bahkan ya disunahkan untuk mengambil memakan dari hewan kurban tersebut tuh. Maka ini panitia harus hati-hati Pak, waspada. Kenapa saya ngomong begini? Di dalam kepanitiaan kurban, ini Mushola Tawabin bikin panitia hewan kurban menerima, ternyata ada 50, banyak kan saja. Ada 20 ekor kambing ya umpama. Kudu dinomerin, Pak. Kudu dinomerin, kudu dikasih nama. Tujuannya apa? Itu tadi. Ketika disunahkan, dianjurkan untuk makan, dagingnya daging kurban kita yang beli, Pak. Jangan kemudian ketika ditanya Bapak nanti minta apa, harus begitu Pak, ditawarin Pak. Nanti nih ada spesifikasi terkait pembagiannya. Misalkan paha depan, yang belah kiri, pokoknya harus ingat tuh. Diambil ini aturan sapi kita gede, kambing kita gede, diambil kambing yang lain umpamanya kecil. Nah itu kurang tepat Pak. Walaupun gak ada masalah, tetapi harus saya bilang tadi tanggung jawab kita selaku panitia harus hati-hati betul. Ya, boleh nggak Pak Ustadz beda? Ya sebetulnya kalau berbicara boleh enggaknya boleh aja sih, namanya daging halal. Tetapi berbicara keutamaan, karena ini yustahabu, dianjurkan, disunahkan, kan kita mau ngambil sunahnya Pak. Kalau berbicara kita dapat kambing, ngapain? Bahasanya kita nunggu kupon. Dapat kambing dari kambing mana kayak bahasanya begitu. Tetapi kita mau mengambil kesunahannya, keafdolannya, keutamaannya. Maka begitu kita mau ngambil kesunahan, mengambil keafdolan, cari daging kambing kita yang kita kurbankan. Tuh, jelas Pak ya? Dosa nggak Pak Ustaz kalau diganti? Bahasa dosanya sih ya wallahu alam, yang pasti ya ketika dikasih ya udah gugur kewajiban, tapi nggak tanggung jawab panitianya. Harusnya begitu datang, ini siapa? Oh nomor 1 punya Pak Gimin, nomor 2 punya Pak Ruji, nomor 3 punya Pak Ahmad gitu kan. Begitu Pak Ahmad minta, dikasihnya nomor 1, nggak tepat Pak. Maka begitu dia minta paha depan, umpamanya, pokoknya minta paha dah, bagian mana kek, cari kambing yang Pak Ahmad, potongin, kasih nama, tuh simpen, beres gitu. Jelas Pak ya? Jangan kemudian saya bilang tadi, ketika dia minta daging, akhirnya dikasih kambing, dia kambing urut nomor 3, dikasihnya kambing nomor 1, gitu kan? Boleh nggak? Berbicara boleh enggaknya saya sekali lagi, boleh sih, nggak ada masalah. Cuma kan kita cari keutamaan, cari sunnah. Jelas Pak ya? Jadi carilah begitu. Pentingnya betapa tanggung jawab panitia kurban di musola atau masjid itu. Ya. Kemudian jadi kita bahkan pendapat terkait dengan hal itu ada balqila bil wujubi, ada yang mengatakan bahwa bukan hanya sunnah tapi wajib Pak. Ketika kita berkurban, ada yang mengatakan menghukumi bahwa ketika berkurban tersebut bukan hanya sunnah tapi kita wajib harus ngambil tuh. Mana dalilnya? Al-Quran dijelaskan fakulu minha, kalau kita kurban fakulu minha, makanlah dari hewan kurban tersebut tuh. Makanya sampaikan tadi, kenapa nggak boleh ganti, harus kambing kita. Tujuannya itu Pak. Jelas ya? Wasohihu, tapi menurut pendapat yang sahih adalah al-istihbabu, adalah pendapat yang terkait dengan sunnah tadi istihbab. Liqaulihi ta'ala wal budnu ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan sapi-sapi itu, binatang ternak itu kami jadikan sebagai syiar Allah Ta'ala. Tuh, jadi buat syiar Pak. Jadi kita ya udahlah, kalau memang ada konteks seperti itu, kalau bisa diusahakan, usahakan. Jadi kepanitiaan itu betul-betul tanggung jawab.
ya. Kemudian bagaimana proses ketika kita menyerahkan kurban untuk mengambil daging kurban? Di sini ada banyak pendapat sebetulnya, Bapak ya. Ada yang mengatakan bahwa wal afdalu atasaddaqu bil jami', tetapi ada yang mengatakan bahwa pendapat yang utama kita suruh disedekahkan semuanya illa lukmata au lukmatani, yang kita ambil hanya sebatas seukuran kita makan sesuap atau 2 suap lah. Kalau kita sampai 1 paha kan banyak juga ya. Ya paling nggak cukup lah buat makan sekeluarga sampai 2 hari ke depan. Ya, jadi maksudnya kita kasih semua tapi buat sekedar makan lah bahasa begitu. Tetapi nih ada hadis, ada Al-Quran yang menyatakan bahwa fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makan darinya dan sedekahkan buat orang fakir. Maka ini ditafsirkan oleh ulama, ada yang menyatakan bahwa qila ya'kulu bin nisbi wa yatasaddaq bin nisbi. Ini ketika berkurban, ada yang menjelaskan dalilnya tadi, Al-Qur'annya tadi, begitu kita berkurban ya'kulu bin nisbi, kita makan separoh, disedekahkan separoh. Tuh, ada yang mendefinisikan, menafsirkan begitu. Salah enggak Pak Ustaz? Enggak salah juga, dalilnya ada. Jadi ketika ada orang, Ustaz nih kita berkurban, ntar minta ya pahanya 2, sama apa lagi Pak? Lah ini orang kurban bakat tanaman ya. Lah buat yang lain apa ya? Bagian capek doang ya. Kemudian nih ya, ada yang menyatakan bahwa juga wahada nasun safir ta'ala qadim wakila yaqulu sulus wa yahdi sulus wa yatasaddaq bisulus. Ada yang mengatakan juga Pak nih dibagi 3 Pak. Yaqulu bisulusi, makan sepertiga, wa yatasaddaq bisulus, disedekahkan sepertiga, wa yuhdi bisulus, dan kita hadiahkan sepertiga. Sepertiga buat kita yang berkurban, sepertiga buat disedekahkan buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah. Hadiah itu buat siapa? Nih, hadiah itu buat siapa? Pertama buat orang kaya yang pelit, udah punya duit, punya mobil, rumah mentereng, ya kurban, kasih hadiah Pak, biar mikir. Malah yang ada dia paling duluan lagi ya. Emang anjurnya begitu Pak ya. Buat yang pelit, yang nggak mau ini punya duit tapi nggak mau berkurban, kasih nggak kasih Pak. Anjurnya begitu. Itu namanya hadiah. Atau mohon maaf, di lingkungan kita ada orang Nasrani, non Muslim, Yahudi kayak Kristen kayak atau apalah, bukan agama Islam. Boleh nggak Pak Ustaz? Terkait dengan kurban boleh. Kenapa? Bentuknya yuhdi, hadiah buat mereka. Kenapa? Siapa tahu oh orang Muslim kok, saya bukan agama Islam ya, kenapa kok saya dikasih? Akhirnya ternyata baik juga orang Islam. Mungkin dengan itu akhirnya beliau dapat hidayah oleh Allah. Begitu Pak. Ya. Jadi jangan kemudian kita panitia di sini ada satu rumah non Islam misalkan ya, dia orang Kristen katakanlah demikian, dilewatin, dia para bagi giringnya dilewatin, nggak boleh Pak. Kasih, emang ada haknya, boleh Pak. Ya. Kecuali zakat beda cerita. Ya. Ini kan kurban. Maka kurban itu kita hadiahkan. Maka saya sampaikan tadi, orang kaya aja kita kasih kok, orang kaya pelit. Ya. Oke ya, jadi itu dibagi 3 tuh jadi bilang. Kemudian terakhir ya. Wa'lam anna mawadi al-udhiyah al-intifa. Ketahuilah bahwa terkait dengan hewan kurban itu al-intifa, diambil kemanfaatannya. Ya, nah ini yang sering kita bahas. Fala yajuzu bai'uha, maka enggak boleh kita menjualnya. Wala yabi'u jilduha, dan juga enggak boleh ngejual kulitnya. Belum selesai nih pembahasannya Pak. Kan suka rame tuh kalau Idul Adha itu kulit dijual apa gimana? Apa dibuang aja? Ya, makanya kita bahas kan hal seperti ini kan yang terjadi di lingkungan kita ya, lumrah ya. Konsep awal bahwa terkait dengan hal itu, semua hewan kurban itu ya al-intifa, diambil kemanfaatannya. Makanya nggak boleh ngejual dagingnya, sampai kulitnya juga nggak boleh dijual. Ya, pembahasan awal ya. Makanya kenapa saya bawa kayak gini, biar kita ada kebuka wawasan. Jangan apa ya, jangan kemudian kita itu saklek
Awas Pak, kita terkait dengan syariat Pak, agama mah Pak banyak celahnya bahasanya ya, banyak pendapat. Nggak boleh, saya doang nih paling benar. Ketika kita ngomong begitu, berarti kita paling salah. Udah gitu aja Pak. Ya. Jadi nggak boleh ngaku diri paling benar, apalagi paling hebat, paling soleh, paling pinter. Nggak begitu Pak, agama mah ya. Di atas langit masih ada langit kan begitu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang pintar itu pasti ada yang lebih pintar lagi. Gitu bahasanya ya. Ya, jadi bahasa konsep awal ya, dasar pembahasannya bahwa kulit termasuk salah satunya, apalagi dagingnya itu nggak boleh dijual Pak. Ya, jeroannya ya, pokoknya semua yang terkandung di dalam kurban itu ya nggak boleh dijual. Oke. Kemudian wala yajuju ja'alha ujrotan lil jazari wa in kana tatawuan, dan nggak boleh juga dijadikan itu sebagai ujroh. Bahasanya apa? Berarti ketika kulit itu ya dijual ujrotan, dijadikan upah lil jazari, bagi orang yang penyacah, bagi orang yang pemotong, bagi orang yang pengolah ya. Anggaplah bagi panitia, ini kulit dijual nih. Oleh siapa? Oleh panitia. Dibagi-bagi deh buat makan, dibagi-bagi deh buat beli rokok. Bahasanya kan begitu. Bahasa di sini pembahasan awalnya la yajuzu, enggak boleh. Oke ya. Ini belum selesai Pak ya. Belum selesai ya. Jangan tidur ntar. Kata Pak Ustadz ini enggak boleh gitu. Ya. Makanya kalau ngaji itu kudu melek tuh begitu. Ya. Wa in kana tatawuan, meskipun itu Bu adalah hewan kurban yang dalam bentuk tatawu untuk ibadah tadi ya. Bal yatasaddaqu bihil mudhahi aw yatahidu minhu ma yantafi'u bihi, tetapi harus dibagikan itu daging kurban dan diambil kemanfaatannya apa saja dari kurban tersebut. Kalau itu kulit min jufin dibuat jadi sepatu ya, au naklin atau dibuat sendal, bahasa di sini ya. Memang iya bisa tuh. Ya, pokoknya au dalwin atau ember atau tempat minum atau jaket kulit, pokoknya diambil kemanfaatannya. Ada sebagian yang diambil untuk beduk biasanya ya. Ini pendapat Imam Madzhab Syafi'i ya. Jadi nggak boleh dijual tuh. Udah diambil aja kemanfaatannya. Kulit ini jangan dijual. Nggak boleh dijual buat para panitia atau pencacah daging tadi. Diambil kulit, dipakai buat sendal, buat apa, pokoknya diambil kemanfaatannya ya. Baik kalau bisa diolah jadi kerupuk kulit, enak bener ya. Nah, ya. Wala yu'ajjiruhu ya, dan nggak boleh tuh juga disewain tuh. Wah, kulit disewain ya. Wal qarnu kal jildi, dan juga kalau ada kornun tanduk kal jildi sama seperti kulit hukumnya tuh. Sampai ke tanduk, Pak. Ya. Wa inda Abi Hanifah, nih inilah yang kebanyakan diambil pendapat siapa, ternyata pendapat Abu Hanifah. Nah, tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wa inda Abi Hanifah rahimahullahu taala annahu, bahwa menurut beliau yajuzu bai'uhu, boleh tuh kulit dijual. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yajuzu bai'uhu, dijual tuh kulit ya. Kemudian wa yatasaddaqu bi tsamanihi, disedekahkan tuh harga hasil jualan kulit tadi. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Karena begini Pak ya, terkait dengan kulit nih, coba kita zaman sekarang ya, konteksnya bahwa ketika kita dikasih kulit, kira-kira diapain kulit ya? Bisa gak diambil kemanfaatannya? Jarang sekali orang yang bisa mau ngurusin kulit, apalagi sampai dijadiin jaket gitu kan, rajin nemen gitu ya. Bahasanya begitu kan, kita maunya praktis kan begitu Pak ya. Maka di sini pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah bahwa ketika kita kurban ada kulit, maka beliau sampaikan ya jujur, kenapa boleh dilakukan untuk menjual seperti itu? Karena udah paham betul bahwa orang itu kadang-kala ketika udah panitia kurban boro-boro mikirin buat kulit itu dijadiin sendal, dijadiin apa yang bermanfaat, yang ada udah kecapean, gitu nggak kira-kira Pak?
Tuh, ngurusin nyaca daging aja tuh luar biasa. Nyuci apa dalaman udah luar biasa. Makanya ada pendapat yang menyatakan bahwa oh ternyata boleh jual kulit gitu ya. Tuh. Nah, di sini kan dan disedekahkan harganya wa yastariya bi thamanihi ma yantafi'u bi fil baiti, dan dibelikan tuh hasilnya itu apa yang bermanfaat ya buat kita di rumah kayak dipakai tuh. Intinya bahwa kalau kita mau mengambil terkait dengan bagaimana nih kulit nih, pakailah pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan untuk dijual, dikasih tuh buat orang yang melakukan apa namanya? Yang ya pokoknya ngurus lah kepanitiaan untuk beli makan gitu kan. Ya. Kenapa? Karena bentuk sedekah juga betul. Kenapa? Karena kalau misalkan dijual ya ada harganya, dan harga ini kan bisa dibagi dan bentuk sedekah. Sama berbicara kemanfaatan, kalau kita kemudian daging jelas dijual dikasih manfaat, bisa dimasak. Kalau kulit dipotong, kulit satu kan dipotong-potong kecil-kecil banget, dibagi, buat apa? Akhirnya kebuang, kan begitu. Maka bagaimana? Karena kita tujuannya untuk intifa. Jadi hukum dasar, hukum asalnya adalah bahwa kurban ini semua diambil kemanfaatannya. Jelas ya. Ketika kulit ini nggak ada yang bisa memanfaatkan, dibiarkan begitu aja, dosa Pak. Malah dosa mubazir. Maka bagaimana? Karena nggak ada yang bisa ngurusin kulit ini, daripada kebuang, akhirnya ya sudah, kemanfaatan diambil apa? Dengan harganya diambil manfaat, dijual ke tukang kulit, diambil duitnya, kita sedekahkan, sama-sama juga diambil kemanfaatannya. Jelas sampai sini Pak? Banyak pendapat yang kemudian membolehkan. Kenapa? Dan hukumnya bagaimana? Dasarnya apa? Jadi begitu. Karena dasarnya bahwa hukum atau hewan kurban ini diambil untuk intifa, kemanfaatannya. Jelas Pak ya? Ya. Saya bukan berarti ngajarin nanti dapat kulit dijual. Kan begitu ya. Ya.